warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menceritakan tentang bagaimana sejarah Kerajaan Tanjung Puri. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya Bajatun Najia. Saya Hafizatur Rahmi. Saya Siti Hartati. Dan selamat menonton. Dadah. Sejarah adalah pengalaman hidup yang dicatat dari masa lalu. Mempelajari sejarah artinya mengingat masa lalu. Historisitas manusia merupakan suatu kekhasan sebagai pembeda antara makhluk hidup lainnya. Tiada seorang pun manusia yang mampu melepaskan dirinya dari historisitasnya dengan masyarakat, kecuali dia mengalami lupa ingatan. Sejarah adalah drama kehidupan yang real. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka pemahaman sejarah diperlukan untuk mencegah umat manusia agar tidak tenggelam ke dalam kubangan aura kemajuan zaman yang sejatinya menjanjikan kegelisahan di balik bedar eloknya. Sejarah Kerajaan Tanjung Puri. Sekitar abad ke-5 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan baru di Kalimantan Selatan. Kerajaan ini berdiri jauh sebelum berdirinya Kerajaan Dipang. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Tanjung Puri. Berdirinya Kerajaan Tanjung Puri ini dimulai pada saat kedatangan orang-orang Melayu dari Kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera, sekitar tahun 400 sampai 500 sebelum Masehi. Oleh karena kebudayaan orang-orang Melayu itu sudah maju, mereka kemudian membentuk sebuah kampung yang lama-kelamaan orang-orang Melayu itu menikah dengan penduduk asli, yaitu Dayak Manyan, Dayak Bukit. Lama-kelamaan kampung itu kemudian menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Tanjung Puri. Perpaduan kedua suku tersebut, yaitu suku Dayak dan suku Melayu, kemudian menjadi suku Banjar. Sekitar 1500 sampai 3000 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya pendatang dari Yunan di Cina Selatan sana datang ke tanah Borneo. Dan mereka inilah orang-orang yang disebut sebagai istilah Melayu tua atau saudara tertuanya orang Banjar. Selama berabad-abad lamanya, Kerajaan Tanjung Puri ini berdiri. Rakyatnya sangat makmur dan sejahtera. Pada tahun 1309 Masehi, berdirilah kerajaan baru di dekat Kerajaan Tanjung Puri, yaitu Kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan ini merupakan kerajaan orang Ma'anyan. Kedua kerajaan yang sangat makmur dan sejahtera ini tidak bermusuhan, akan tetapi mereka berteman sangat erat. Walaupun kedua kerajaan ini berbeda keyakinan. Kerajaan Tanjung Puri kebanyakan pengikut ajaran Buddha, sedangkan Kerajaan Nan Sarunai pengikut ajaran Hindu Kaharingan. Penyerangan Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Tanjung Puri. Pada tahun 1356, Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Tanjung Puri. Namun, pada saat penyerangan pertama tersebut, Kerajaan Majapahit mengalami kegagalan. Dikarenakan Kerajaan Tanjung Puri bekerja sama dengan Kerajaan Nan Sarunai untuk melawan penyerangan dari Kerajaan Majapahit tersebut. 2 tahun setelah penyerangan tersebut, yaitu pada tahun 1358, Kerajaan Majapahit kembali datang untuk menyerang Kerajaan Tanjung Puri. Akan tetapi penyerangan kedua tersebut mengalami kegagalan karena pada saat itu Kerajaan Tanjung Puri sangat kuat sehingga Kerajaan Majapahit memutuskan untuk tidak menyerang lagi. Namun setelah beberapa kali penyerangan tersebut, Kerajaan
Tanjung Puri mengalami kerusakan yang sangat parah pada kerajaan. Akibat dari banyak kerusakan tersebut, kerajaan Tanjung Puri mengalami kelemahan dan juga perdagangan pada saat itu melemah. Setelah kejadian tersebut, pusat pemerintahan yang semula berada di Tabalong kini berpindah ke hulu sungai, yaitu ke daerah Amuntai. Tepatnya di salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Kuripan. Namun, kemudian kerajaan tersebut berubah menjadi nama Kerajaan Dipa. Tanjung Puri memiliki 5 panglima. Yang pertama ada Panglima Alai, yaitu merupakan ahli politik dan strategi. Yang kedua ada Panglima Tabalong. Beliau merupakan seorang yang gagah, kuat, dan berjiwa kesatria. Yang ketiga ada Panglima Balangan. Panglima Balangan ini adalah seorang yang sangat tampan, pintar, dan suka menuntut ilmu. Dan yang keempat dan yang kelima yaitu Panglima Hamandit dan Panglima Tapin. Beliau merupakan si kembar yang berwatak keras dan suka berkelahi. Kelima panglima itu merupakan bersaudara anak dari pasangan Datu Intingan dan Dayang Baiduri. Sedangkan Datu Intingan adalah saudaranya dari Datu Dayuhan, kepala suku Dayak Maratus, dan Dayak Baiduri merupakan putri pendatang Melayu keturunan Sriwijaya. Baiklah, itulah tadi cerita tentang Kerajaan Tanjung Puri. Terima kasih telah mendengarkan sejarah cerita tentang Kerajaan Tanjung Puri yang telah kami ceritakan. Terima kasih, sampai jumpa kepada cerita selanjutnya. Thank you.